Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat datang beribadah di Gereja Injili Anugerah Tuhan Pancur Batu. Salam juga buat saudara semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga pagi hari ini kita ada, semuanya sehat, semuanya sukacita, semua karena kekuatan dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, khususnya kaum wanita Gereja Injili Anugerah Tuhan Pancur Batu, karena kaum wanita dipercayakan untuk melayani di dalam kebaktian kita. Hal ini kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Kartini atau Hari Emansipasi Wanita pada tanggal 21 April yang lalu. Tuhan itu baik bagi kaum wanita. Tuhan itu baik bagi kaum wanita Indonesia sehingga mampu mengemban tugas yang berharga di bidang kita masing-masing. Bahkan Tuhan membuka kesempatan bagi para wanita untuk menjadi berkat buat semua orang, yakni dengan melayani di dalam ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Seperti wanita yang datang meminyaki Yesus, yang meminyakinya dengan minyak yang mahal, minyak narastu yang mahal, dan menyekanya dengan rambutnya. Dengan kerendahan hati, dia datang menyembah Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan dengan kerendahan hati kita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
kami yang di surga, yang kami tinggikan, bahkan yang kami puja. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di mana Engkau Tuhan Yesus selalu peduli bagi kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau tahu Bapa, ibadah kami ibadah pertama ini Tuhan Yesus. Sukacita untuk memuji muliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan Yesus semua pelayan-pelayan-Mu. Mulai dari parkiran pembawa pujian. Bahkan Tuhan Yesus Aser, semuanya yang bernama pelayan Kau berkati. Bergairah untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa lagi Bapa, terutama buat gembala sidang kami yang Kau suruh untuk mengalirkan firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, Dia Tuhan Yesus sehat, kuat, panjang umur, panjang sabar, gulanya Tuhan normal, kesehatannya luar biasa Bapa. Selalu Tuhan Yesus memperhatikan jemaatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami lagi berdoa Tuhan Yesus, buat jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya mendengarkan Bapa, tapi melakukannya. Tuhan, tidak ada yang sia-sia asal kami mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan adalah rema dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya di tempat ini ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat bebas. Amen. Bahkan yang lapar dan haus Engkau puaskan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu keinginan kami Tuhan. Itu Tuhan Yesus kerinduan kami. Biar kami Tuhan Yesus bisa bersahabat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, waktu kami mulai ibadah kami, alat-alat musik kami tidak ada yang rusak. Bahkan Tuhan Yesus, lampu tidak ada yang mati. Semuanya dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami tangan pengasih-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan adalah hari-hari yang baik. Hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Hari ini
itu ajaib. Allah itu luar biasa. Amin. Kita angkat lagi pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kita mendengarkan pujian dari kaum ibu vokal grup Opung Boru. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Inilah kami kaum ibu Opung Boru. Sisa hidup kami mungkin tinggal sedikit, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan.
bagi Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri. Seperti pujian tadi mengatakan, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kerinduan kita senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau melayakkan kami sebagai wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Kau berikan kepada kami untuk melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan-Mu Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama diciptakan oleh-Mu. Dan kami mau menggenapi rancangan-Mu, panggilan-Mu dalam hidup kami, terkhusus sebagai kaum wanita, kaum perempuan ya Tuhan, yaitu sebagai penolong yang telah Kau tetapkan Tuhan untuk pasangan kami ya Tuhan. Kiranya hari ini mata rohani kami dibukakan agar kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kami sebagai wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Urapilah firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan mengubahkan hidup kami semua. Terima Amin. kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, jangan tanggung-tanggung kalau mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan dong, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat wanita-wanita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya. Shalom juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjamah kita semua. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu WL kita tadi, bahwa hari ini saudara spesial memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2023 yang lalu. Maka hari ini kebanyakan kaum wanita yang mengambil pelayanan. Walaupun masih juga ada kaum pria ya, keyboard kita masih kaum pria. Kita nantikan suatu saat berikutnya ada ibu-ibu yang bertalenta atau kaum wanita perempuan yang bertalenta untuk memainkan keyboard. Sehingga semua kita juga boleh melayani Tuhan dengan talenta atau panggilan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Dan sekilas tentang Raden Ajeng Kartini ya, supaya saudara juga tahu, saudara sebagai pelopor untuk emansipasi wanita. Karena dia ya yang memperjuangkan keselarasan wanita, kesetaraan saudaraku ya. Dan sebagai pelopor untuk emansipasi wanita karena dia memperjuangkan kesetaraan wanita. Karena saat itu kaum wanita sering sekali tidak dihargai. Atau saudaraku termasuk tidak diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sebabnya mungkin orang tua kita yang dulu, mereka itu mungkin tamatannya hanya SR ya, sekolah rakyat. Dan tidak boleh. Bahkan ada dalam satu adat tertentu, perempuan gak boleh sekolah. Katanya perempuan nanti dijual kok, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Dan inilah yang diperjuangkan oleh ibu ini ya, Raden Ajeng Kartini saudara, yaitu emansipasi wanita, proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekakan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang atau untuk maju. Sehingga saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, para kaum perempuan sudah banyak sekali menjadi orang-orang berpengaruh. Termasuk di negeri kita saudara, perempuan-perempuan yang berpengaruh. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi pernah menjadi penjabat sebagai presiden ya, berarti sangat luar biasa. Ada Menteri Keuangan kita saat ini, Ibu yang luar biasa, Ibu Sri Mulyani. Dan masih banyak perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang memberi pengaruh untuk negeri ini. Itu akibat salah satu perjuangan dari ibu kita Raden Ajeng Kartini saudara, yang memperjuangkan hak wanita perempuan untuk mendapat pendidikan. Nah, jadi kita bersyukur untuk ini saudara, dan ini Hari Kartini menjadi sebuah peringatan untuk kaum perempuan agar terus bersinar, percaya diri. Hari ini saya melihat kaum wanita sangat percaya diri saudara ya. Sangat luar biasa, walaupun di antara mereka sudah ada yang opung-opung, sudah punya cucu. Tetapi mereka sangat semangat untuk melayani Tuhan. Saudaraku, mari kita para kaum wanita jangan menyerah untuk mewujudkan impian dan cita-cita saudara. Anak-anak kami yang perempuan di sini, apapun cita-cita saudara, saudara bisa jadi presiden, saudara boleh menjadi menteri, saudara bisa melayani Tuhan, hamba Tuhan, berkhotbah seperti saya ini sekarang. Nah saudara,
dan dengan melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mari berkarya pada bidang saudara masing-masing. Kaum ibu, apa bidang saudara? Mungkin saudara pandai memasak, mungkin saudara pandai menjahit, mungkin saudara pandai mengajar. Nah, apapun cita-cita saudara, lakukan hal-hal yang positif saudaraku untuk mengisi ya kemerdekaan atau meneruskan perjuangan kaum ibu kita Kartini ini saudaraku ya, pada saat ini untuk mengisi hidup kita sebagai wanita. Nah, dan tujuan peringatan Hari Kartini untuk memperingati dan menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern yang secara khusus terutama dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender ya. Gender ini hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan di semua bidang ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang membatasi. Itu sebabnya saya sebut tadi Ibu Megawati Soekarno Putri karena itu jabatan yang paling tinggi yaitu sebagai pemimpin negara ya saudara. Nah, itu ada ditampilkan, itu dia kira-kira ya Bapak Ibu. Mungkin siapa sih itu kok diceritakan di firman Tuhan gitu ya. Gak apa-apa ya saudara, orang-orang hebat boleh diceritakan, siapapun boleh ya. Nah, karena nanti kita akan melihat saudaraku. Dan ada satu buku yang ditulis oleh ibu ini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah itu saudaraku mengungkapkan bahwa setiap manusia akan mengalami masa-masa sulit, tetapi juga akan merasakan masa-masa membahagiakan. Nah kalau ibu ini bisa bilang gitu, masa si anak Tuhan gak percaya bahwa ada juga masa-masa sulit? Jangan katakan mengikut Tuhan gak ada masa sulit, bohong. Ada. Tapi jangan juga katakan mengikut Tuhan tidak ada masa membahagiakan, bohong. Ada. Nah kalimat tersebut mengingatkan bahwa tidak perlu sedih dalam keadaan apapun yang kita alami. Karena badai pasti berlalu. Amin saudara. Apapun badai yang sedang saudara hadapi hari ini, badai itu pasti berlalu. Itu sekilas tentang yang kita peringati hari ini, supaya kita tahu latar belakang untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan kita masuk kepada firman Tuhan bahwa Rasul Paulus menuliskan bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, berarti kita juga sudah hidup di dalam terang, karena terang itu adalah Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Nah saudara, bagi kita yang ada di dalam Tuhan, terang itu adalah Yesus. Maka Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, yaitu terang. Mari kita datang kepada firman Tuhan, yaitu saudaraku terang untuk menerangi jalan kita di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Kita masuk kepada topik firman Tuhan pada hari ini, yaitu menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Supaya setelah Ibu Raden Ajeng Kartini ini saudaraku memperjuangkan kesetaraan ya, kita juga boleh tahu apa hak-hak kewajiban kita sebagai wanita-wanita, perempuan-perempuan, agar kita boleh saudaraku menjalankan tugas kita sesuai dengan difirmankan Tuhan. Menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Apa kata Alkitab tentang perempuan? Ya, ditampilkan dulu ya. Apa kata Alkitab tentang perempuan? Supaya kita tahu asal mula kita dinamai perempuan. Kita buka Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu, inilah asal mula kita disebut dan dinamai perempuan. Baik, perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Jadi saya dan saudara, para kaum wanita, kaum perempuan, dimanapun saudara berada, kita, saya dan saudara diciptakan Tuhan menurut gambarnya.
Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya dan saudara sama-sama ciptaan. Baik, kita lanjut. Diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Supaya kita tahu dulu latar belakang kita ya. Dari mana jadi perempuan. Supaya jangan salah. Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Kemudian, dari mana perempuan diciptakan? Perempuan diciptakan, saudaraku, untuk apa? Kita diciptakan karena laki-laki. Bisa ini saudara? 1 Korintus 11 ayat 9. Jadi saudara, kita diciptakan ini, saudaraku, memang karena laki-laki. Kalau enggak karena laki-laki, kita tidak diciptakan. 1 Korintus 11 ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Untuk apa saudaraku? Untuk apa kita diciptakan? Mengapa kita diciptakan? Dikatakan firman Tuhan ini, perempuan diciptakan karena laki-laki. Kira-kira untuk apa ya saudara? Kita lihat lagi dari firman Tuhan. Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini sering kita dengar ketika mungkin pertunangan, mungkin pernikahan. Nanti tanggal 1 akan ada pernikahan. Mungkin ayat ini juga akan dibacakan. Menolong untuk apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Ada orang berkata penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Benarkah? Kita akan lihat dari firman Tuhan supaya kita tidak salah menjawab dari firman. Pertama, menolong untuk apa saudara? Kita adalah sebagai penolong utama bagi suami kita untuk mewujudkan rencana Allah. Rencana yang mana? Rencana beranak cucu dan menaklukkan bumi. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin saudaraku kalau hanya satu atau hanya laki-laki saja dia dapat mempunyai keturunan. Tidak mungkin. Itu sebabnya ada pernikahan. Dan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Tapi saudara bertanya, bagaimana jika kalau tidak ada dalam pernikahan belum dikaruniai anak? Kalau belum dikaruniai anak, berdoalah Bapak Ibu. Berdoa seperti Hana meminta anak kepada Tuhan. Berdoa seperti Sarah meminta anak kepada Tuhan. Walau kandungannya mandul. Berdoa seperti Ribka, seperti Elisabeth. Orang-orang yang saya sebut ini adalah mereka itu orang-orang yang mandul. Tetapi ketika mereka berdoa, suami mereka berdoa, Tuhan membuka kandungan mereka yang mandul. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah saudaraku, kita tujuan utama Tuhan menciptakan kita, yaitu menjadi penolong utama bagi suami kita untuk mewujudkan rencana Kejadian 1 ayat 28 ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Satu kekuatan yang besar jikalau suami istri bersehati saudaraku akan dapat menaklukkan, bahkan dikatakan firman di sini, menaklukkan bumi. Makanya firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau ada panggilan Bapak Ibu dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, mungkin ada panggilan saudara tidak menikah, puji Tuhan, silahkan ikuti panggilan Tuhan bagi saudara. Rasul Paulus berkata lebih baik kamu tidak menikah, karena kalau kau menikah susah sekali kau, katanya ya saudara. Tapi bukan berarti saudaraku oleh karena itu saudara tidak menikah. Kalau tidak menikah nanti rencana Tuhan Kejadian 1:28 ini gak terpenuhi.
Nah, berkuasa, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap. Ini tujuan Allah yang pertama untuk menciptakan kita, saudaraku. Apalagi fungsi kita untuk sebagai penolong, tolong suami kita. Mungkin anak-anak kami yang remaja atau kaum wanita, saudara berkata, saya belum menikah, Bu. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Ketika Ananda dengar firman Tuhan ini, nanti mulai mengerti tanggung jawab sebagai penolong, sebagai istri. Dan firman Tuhan ini sangat berkuasa, menjadi terang bagi jalan kita. Jadi boleh dengarkan dulu, nanti sudah bisa saat kalian menikah, praktekkan di rumah tangga kalian. Tolong suami kita dalam kelemahannya, supaya dia sampai kepada rencana Tuhan. Jadi bukan merongrong, bukan memperkatakan kelemahan suami kita. Bahkan sebenarnya kekurangan suami kita nggak perlu orang lain tahu. Tolong dalam kelemahannya. Saya yakin semua ibu-ibu di sini tahu kelemahan suami masing-masing. Benar saudara? Tahu. Gak usah sampaikan kepada orang lain. Tolong dia dalam kelemahannya itu. Bagaimana supaya dia bangkit, supaya dia sampai pada rencana Tuhan. Jangan hakimi. Ih, suamiku ini malas kali berdoa, bangun pun tak berdoa, makan pun tak berdoa. Tolong suami kita dalam kelemahannya. Istri-istri sudah bisa bayangkan kelemahan suaminya? Tolonglah dia bangkit, saudaraku. Jangan hakimi atau lemahkan. Dukung suami kita untuk melayani Tuhan. Istri-istri sini, dukung suaminya melayani Tuhan. Kita sudah membuka pemuritan di pelayanan ini, mulai dari memimpin doa, melayani persembahan, memimpin doa pembuka, doa persembahan. Juga di komsel-komsel kita sudah mulai adakan pemuritan. Supaya suami-suami bisa percaya diri, saudaraku. Buat suami kita percaya diri. Siapkan apa yang dia perlukan. Baik untuk makanan, pakaiannya, siapkan. Tolong dia. Jangan katakan gak perlu ditolong suamiku itu, Bu. Itu suami yang gak tahu bersyukur itu. Biarkan aja dia di situ. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini. Supaya kita mengerti, walaupun kita sama-sama diciptakan, tetapi kita yang memiliki tanggung jawab atau yang berbeda ya saudara ya. Fungsi kita berbeda. Jadi fungsi wanita di situ menolong, mendukung suami kita untuk melayani Tuhan. Jadi dukung suaminya. Kalau saya buat jadwal, Bapak si ini melayani doa persembahan, dukung dia. Jangan bilang, janganlah kau Pak, jangan kan nanti kau salah. Gak usah Pak, aduh bikin malu nanti. Aku nanti yang malu Pak. Jangan. Dukung, kau pasti bisa Pak. Ku ajar ya Pak, ku tulis dulu ya Pak. Nanti Bapak baca. Kalau pun nanti Bapak bacakan pun di depan gak apa-apanya Pak. Jangan saudara langsung bilang, gak bisa itu Bu, gak bisa. Tolong suami kita saudara. Siapkan dirinya. Ayo Pak, itu udah aku setrika pakaianmu. Pakailah, melayani nanti Bapak ya. Tolong suami kita untuk menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga. Saat mengadakan ibadah keluarga, berikan kesempatan kepada suami-suami untuk memimpin ibadah. Bangkitkan percaya diri mereka. Ayo Pak, Bapak lah mimpin doa ya Pak. Kalian aja lah. Bisanya Bapak, Pak. Ayolah Pak. Bisanya Bapak, Pak. Kasihlah contoh. Tengok anak kita Pak. Doa untuk makan aja. Atau kalau enggak doa pembukaan Bapak ya. Atau enggak mimpi pujian Pak. Jangan langsung bilang, memang Bapak ini. Kayak mana Bapak ini? Tolong suami kita untuk menjadi imam. Karena imam di tengah-tengah keluarga adalah suami. Kita tolong suami kita apa saudara? Jangan hakimi suami kita. Walaupun kita wanita lebih hebat, lebih pintar, lebih cekatan, lebih rajin, lebih banyak uang, lebih rohani dari suami kita. Tetapi ingat, kepala dari istri adalah suami. Artinya pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Nggak boleh diambil alih. Kalau dalam pemerintahan mungkin jabatan sebagai presiden, tapi di rumah tetap dia adalah istri yang harus tunduk kepada suami. Nah saudara, jadi jangan hakimi ya saudara. Walaupun ada wanita-wanita yang lebih hebat dari kaum pria. Lebih hebat cari uang. Saya mengenal di sini wanita-wanita yang luar biasa saudara ya.
Saya sangat diberkati lewat melalui kehidupan saudara. Ada ibu-ibu yang bisa bawa beca air, menjual air. Ada ibu-ibu yang bisa membawa beca, mengambil nasi ternak. Saudara, orang-orang yang luar biasa. Saya sangat kagum. Haleluya. Ada ibu-ibu yang mencari nafkah, padahal aturan itu kerjaan suami. Tapi saudara bisa mengambil alih itu. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu, bukan oleh karena itu kita baru sembarangan kita bicara kepada suami kita atau menghakimi suami kita dan berkata kau percuma kepala rumah tangga, mana tanggung jawabmu, mana uang beli beras, aku juga yang kerja, aku juga yang cari makan, kau nggak ada fungsimu. Jangan katakan nggak ada fungsinya padahal anak saudara ada sampai 10. Salah itu, salah, bohong. Bohong, jangan bohong saudaraku. Jangan bilang gak ada fungsinya, ya berdosa nanti kita. Lebih bagus saudaraku, bangkitkan dia semangatnya. Bisanya kau Pak, ayolah Pak. Ya cari makan lah Pak ya, ayolah sayangilah kami Pak, anak-anakmu, istrimu Pak. Menolong untuk apa saudara? Saat menghadapi masalah, tolong suami kita. Mungkin masalah di kantor, ada suami kita yang bekerja di kantor, bekerja di pendidikan mungkin saudara, di pelayanan. Tolong suami kita, berikan dia semangat agar dia dapat bangkit. Amin saudaraku. Katakan kalaupun berat, saudara lihat mukanya dari kantor, sudah mukanya agak masam, tanya dia. Jangan langsung hakimi. Gimana Pak, sehat Pak? Gimana kerjaan tadi Pak? Itulah begini, begono ceritakannya. Jangan takut Pak, pasti ditolong Tuhan. Ayo Pak, mandi dulu Bapak, minum teh dulu. Jangan langsung kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bangkitkan semangatnya saat dia menghadapi masalah. Dan bagi istri-istri yang suaminya belum lahir baru atau belum taat kepada firman, tunduklah kepada mereka supaya tanpa perkataan mereka dimenangkan oleh kelakuan istri. Nanti boleh saudara baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Saya mendengar banyak kesaksian dari perempuan-perempuan yang luar biasa. Bagaimana suaminya sangat menyakiti perasaan mereka. Ada suami-suami yang tidak setia. Ada suami-suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri. Tetapi kesaksian mereka saya dengarkan oleh karena ketaatannya kepada Tuhan saudaraku. Tanpa perkataan mereka memenangkan suami mereka kepada Tuhan. Kami banyak melayani pasangan-pasangan suami istri. Ketika kami berkata kepada seorang bapak, Pak ayolah ibadah. Bagaimana saya ibadah Bu? Istri saya juga tidak menjadi berkat. Satu kali saya mengunjungi satu pasangan suami istri. Saya berkata begini Pak, pernah Bapak memukul ibu ini? Mereka berdua di situ saudara ya, suami istri. Terus bapak itu berkata gini, tanyalah dia Bu, siapa tukang pukul di rumah ini? Nah artinya istrinya tukang pukul saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan gak tahu lagi mau berkata apa. Saya berharap tadi suaminya memang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata istrinya yang meninju suaminya. Kalau ada istri-istri sini yang sering meninju suami, saudaraku bertobatlah. Menangkanlah suami saudara tanpa perkataan tetapi dengan perbuatan saudara yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amen. Walaupun sudah disakiti siapkan serapannya. Walaupun sudah disakiti setrika pakaiannya. Walaupun sudah disakiti tetap mengasihi dia. Amin saudaraku. Bisakah itu kita lakukan? Bisa dengan pertolongan Tuhan saudara. Sebagai penolong bukan berarti kita di bawah atau di atas suami kita. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, hanya fungsi dan kewajiban yang berbeda. 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai penolong bukan berarti di bawah atau di atas suami kita, karena kita sama-sama ciptaan, tadi sudah kita baca di awal, tapi hanya fungsi dan kewajiban yang berbeda, yaitu kepala dari perempuan ialah laki-laki, nggak boleh diganggu gugat, walaupun istri lebih hebat. Kemudian istri tunduk kepada suami. Di sini ukurannya seperti kepada Tuhan. Wah, saudaraku, saya kalau memikirkan ayat ini, bagaimana ketundukan saya kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Kadang-kadang saya nggak tunduk. Saudaraku, tetapi firman ini selalu akan menuntun kita untuk menjadi istri-istri yang tunduk kepada suami. Tunduk, garis bawahi di sini, apabila itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin juga saudara diajak suami, ayolah merampok kita. Kan nggak mungkin. Kata ibu itu tunduk dalam segala hal. Ya bijaklah Bapak Ibu ya, bijaklah saudaraku, bijak ya. Ayolah istriku, kau maulah ke sana ya, kau nggak ada uang kita kau. Oh jangan, saudaraku, bijaklah ya. Perhatikan saudaraku, tetap ketundukan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sampai sini sudah paham dulu, ibu-ibu? Ya, sudah paham untuk apa saudara ada? Sudah mulai? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita akan masuk, ya, bagaimana ciri-ciri istri atau perempuan yang cakap. Tentu sebagai perempuan-perempuan, kita tidak mau hanya sekedar perempuan, ya saudara. Tetapi kita mau benar-benar menjadi istri atau perempuan-perempuan yang cakap. Hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan, ciri-ciri perempuan atau istri-istri yang cakap. Apabila saudara sudah memiliki ciri-ciri tersebut, pujilah Tuhan. Kalau belum, saudaraku, mari kita belajar agar kita menjadi wanita-wanita yang bijak, yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Bahan bacaan kita Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Ini saya baca per ayat dan saya terangkan per ayat. Jadi tidak langsung kita baca keseluruhan. Yang pertama, 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Maukah istri-istri atau wanita-wanita di sini menjadi wanita-wanita yang cakap? Amin. Lebih kencang suaranya kaum wanita. Amin. Mau menjadi istri yang cakap? Amin. Ya, amin, saudara. Cakap artinya sanggup melakukan sesuatu, mempunyai kemampuan dan kepandaian mengerjakan sesuatu, tangkas, cekatan, tidak lambat. Sepertinya wanita-wanita di sini semuanya memenuhi syarat ini. Orang-orang hebat saudaraku ya, Wonder Woman, haleluya. Nah, tapi lihat dulu, jangan berbangga dulu ya, nanti ada di bawah-bawahnya saudara. Nah, ia lebih berharga dari permata. Nah, semua kalau berbicara permata, semua perempuan tentu sangat suka akan barang-barang mewah ya, seperti emas, permata, berlian, saudaraku, sangat suka. Itu sebabnya kalau wanita dihadiahi dia emas atau berlian, sangat senang sekali. Benar saudaraku? Makanya suami-suami kalau istrinya ulang tahun, belikan dia permata. Jangan belikan imitasi. Masih imitasi yang sanggup kubelikan ya ma, inilah dulu pakai. Ya, nggak apa-apalah saudara. Kalau memang hanya imitasi yang masih baru sanggup, doakan supaya suaminya bisa membelikan saudara permata. Nah saudaraku, demikian ya saudaraku. Mendapat perempuan atau istri yang cakap itu melebihi dari permata. Jadi walau permata berlian mahal, mendapat istri yang cakap itu pasti melebihi mendapat berlian. Setuju saudara? Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi suami-suami di sini, kalau saudara sudah punya istri, bapak ibu juga yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, kalau saudara bapak-bapak yang sudah dikaruniai istri, bersyukurlah saudaraku, karena saudara sedang mendapat sesuatu yang baik. Dalam terjemahan yang lain dikatakan saudara sedang mendapat satu anugerah, pemberian yang baik. Pernahkah bapak-bapak di sini bersyukur, terima kasih untuk istriku ini Tuhan.
Walaupun rambutnya keriting tapi aku cinta kepadanya. Atau saudara bilang udah bosan aku nengok istriku ini, mulutnya ribut kali, cerewet kali, siang malam mesti dia aja yang ku dengar. Bertobat Bapak ya. Mestinya saudara dari firman ini, siapa mendapat istri? Mendapat ya, semua ibu-ibu ketawa ya saudara. Halo. Ya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Lihat dulu istrinya, yang suami yang ada istrinya di sini, lihat dulu istrinya. Ya, saudara sedang mendapatkan sesuatu yang baik, saudara. Dan dikenan Tuhan. Jadi jangan buat istri saudara menjadi ring tinju. Saudaraku, aduh kasihan. Istri dibuat jadi percobaan, saudara, kekerasan rumah tangga, tumbuh. Oh bonyot, hari ini bonyot hidung. Besok bonyot lagi pipi. Bertobat Bapak, bertobat. Ya, bertobat kalau saudara memperlakukan istri saudara dengan kasar, dengan kejam. Dia adalah penolong yang telah Tuhan berikan kepada saudara untuk menggenapi rencana Tuhan. Tanpa istri saudara tidak bisa beranak cucu. Jadi jangan berlaku kasar kepada istri. Firman Tuhan berkata, kasihi dia sebagai perempuan yang memang lemah. Sayangi istri saudara. Kalau ada di antara bapak-bapak di sini yang pernah memukul istrinya, bertobatlah saudaraku. Katakan, istriku, kau teman pewaris yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Belajarlah untuk mencintai istri saudara. Belajarlah untuk menyayangi istri saudara. Jangan sampai istri saudara kekurangan kasih sayang. Sehingga dia mulai mencari, melirik pil. Kalau saudara pil, bukan vitamin ya. Pria idaman lain. Gak pernah mendapat dari kasih sayang dari seorang. Gak pernah dielus suaminya pun tak pernah. Kasihan doa saudara. Kasihan. Kasihan. Ya. Itu bukan najis saudaraku ya. Yang najis itu, kalau saudara belum suami istri, saudara peluk-pelukan, pegang-pegangan, cium-ciuman, itu yang najis. Kalau suami kita, saudara berkata gini, kita kan udah jadi suami istri bu, ngapain kayak gitu, udah jadi kok. Makanya rumah tangga saudara terus nanti bertengkar. Kalau begitu saudara bilang, tapi cinta itu harus ditumbuhkan. Gak boleh gini, udah milikku kok, mau kuapain pun gak bisa lagi dia lari. Dulu waktu merayu-rayunya belum dapat segala rayuan dari A sampai Z saudara buat, tetapi setelah jadi saudara perlakukan dia tidak baik, saudara perlakukan dia kasar. Mari bapak-bapak bertobat, suami-suami bertobat apabila saudara memperlakukan istri saudara dengan sangat kejam. Mungkin di media kita melihat banyak suami-suami yang memperlakukan KDRT kepada istri-istri. Bapak ibu, sayangilah istri saudara. Boleh suami-suami di sini coba lihat dulu istrinya saudaraku. Apalagi saudara sudah tua, itulah teman saudara menua, enggak lagi yang lainnya saudara ya. Janganlah, kan sudah ada yang sudah 30 tahun berumah tangga, 40 tahun. Iya, lihat istrinya saudaraku, sayangilah dia. Iya, perempuan itu butuh kasih sayang saudaraku, enggak butuh pukul-pukul. Jangan bilang, iyalah bu, karena enggak ibu mengalaminya, istriku kan cerewet sekali, enggak apa-apa. Cerewet dia, lagi marah-marah dia, peluk aja dia, pasti diam. Percaya, nanti praktekkan kalau enggak percaya. Ih sayangku, cantik kali kamu kalau marah bilang. Pasti dia diam. Kasihi sebagai kaum yang lebih lemah saudara. Jadi siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Apalagi kalau saudara mendapat istri yang cakap. Anak-anak kami yang pria, kaum laki-laki yang belum menikah. Perhatikan firman Tuhan ini. Buat mulai dalam hati saudara gambaran calon istriku nanti. Seperti dikatakan ibu itu nanti ya. Mulai garis bawahi 1, 2, 3, 4. Supaya saudara tidak salah dalam menentukan dari mencari istri. Ya saudara. Apalagi kalau, ya amin katanya, benar amin kan ya, jadi iyalah saudara, firman harus diaminkan, artinya jadilah padaku seperti firman itu, begitu. Apalagi kalau saudara dapat istri yang cakap, dapat istri aja sudah baik, apalagi kalau dapat istri yang cakap. Bagi kaum laki-laki yang belum menikah, berdoalah agar saudara mendapat istri yang cakap. Itu yang pertama, ciri yang pertama wanita yang cakap saudaraku, ya.
Kemudian yang kedua, 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ini ciri yang kedua, wanita yang bijak atau istri yang bijak dapat dipercaya dalam segala hal. Misalnya dalam mengurus keuangan, jangan gak jujur, jangan korupsi, jelas keuangannya. Rata-rata pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena istri-istri tidak cakap dalam menggunakan uang. Baru dikasih suami 1 juta, 2 hari lagi Pak, balilah Pak. Loh, kemana 1 juta? Itulah Bapak nggak tahu begini, mana. Bertengkar. Sama siapanya kau kasih semua 1 juta, baru 2 hari. Istri-istri harus dapat dipercaya dalam mengurus keuangan, jujur. Saya selalu ajarkan ibu-ibu di sini, buat rencana keuangan kalian kemana aja. Kalau belanja itu, buat rencana apa mau dibelanjakan. Kalau enggak nanti pasti melenceng itu. Saya enggak berani ke pajak kalau enggak saya buat jadwal belanja saya, apa mau saya beli. Yang pertama karena saya pelupa, yang kedua supaya jangan membeli di luar apa yang ditulis. Dapat dipercaya. Bapak ini, Bapak Gembala tidak pegang uang sama sekali, saudara. Semua uang ya bukan saya memegang, tetapi dikelola bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sebagai istri harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan, pertama kepada suami, pertama kepada Tuhan, kedua kepada suami, ketiga kepada jemaat. Kenapa saudara? Karena semua uang adalah berkat Tuhan melalui juga jemaat. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebab saya katakan minggu lalu kalau saudara mau minta laporan keuangan sangat jelas. Kita harus belajar menjadi penata layan yang baik atas setiap berkat yang dipercayakan Tuhan. Makanya wanita harus bisa dipercaya. Saya tanya kenapa ibu tidak pegang uang, kenapa suami? Karena itu salah satunya, istrinya nggak bisa dipercaya, nggak bisa menguasai diri. Saat banyak uang langsung beri barang-barang mewah. Kemudian dapat dipercaya dalam kesetiaan, tidak berkhianat. Tidak ada pria wanita lain, pria idaman lain, maaf saudara. Kita harus bisa, apalagi dalam pernikahan Kristen, tidak ada yang dapat memisahkan kita selain daripada kematian. Tidak ada perceraian. Jadi kita harus setia dengan pasangan kita, tidak berkhianat. Kalau ada di antara Bapak Ibu, baik yang mendengarkan ibadah ini, dimanapun saudara berada, apabila ada di antara saudara yang berkhianat, bertobatlah. Balik kepada kasih Tuhan. Kemudian dapat dipercaya dalam menjaga rahasia. Tentang kebiasaan buruk suami, itu rahasia kita. Gak usah sampai tahu orang, suamiku tahu gak? Tidur ngorok. Itu kalian aja lah yang tahu, kita aja lah yang tahu itu saudaraku ya. Tahu suamiku ini, pejudi aja. Kerjanya main ini aja. Kekurangan suami tidak usah sampai tahu orang lain, doakan. Amin saudara. Wanita yang bijak harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Maka ketika kita melihat kekurangan suami kita, mulai kita duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan berkati suamiku. Saat dia tidur, letakkan tangan, aku mencintai suamiku, aku mengasihi suamiku, aku rindu dia datang kepadamu, aku rindu dia bertobat, aku rindu dia berubah. Tuhan, jamah hati suamiku. Terus saudara ucapkan begitu, lama-lama cinta saudara pun akan tumbuh. Kalaupun suami kita belum langsung berubah, tetapi perkataan saudara, doa saudara akan dapat mengubah dia. Itu jauh lebih baik daripada saudara menceritakan kekurangan suami saudara kepada orang lain. Amsal 31 ayat 12, ini yang berikutnya, ya, ciri dari wanita yang bijak. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu sepanjang umur saudara, bukan pada saat baru pertama kali menikah, masih bulan madu, enggak. Sepanjang umur itu udah tuwek-tuwek penanti ya, seperti ibu-ibu tadi sudah punya cucu, walaupun mereka sudah tua tapi masih terlihat sangat segar, cantik ya saudara, oleh karena Tuhan. Tetapi dengan demikian juga dengan pasangan kita, jangan berbuat jahat kepada suami sepanjang umur hidup kita. Biarlah kita berbuat baik, sayang, tunduk, hormat, memperhatikan kebutuhan suami kita. Perbuatan jahat seperti tidak tunduk, tidak menghormati, mengata-ngatai suami, menjelek-jelekan suami kepada anak-anak atau orang lain. Jangan kata-katain. Apalagi istri yang cerewet, suka bertengkar.
Amsal berkata lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal serumah dengan istri yang cerewet, yang suka bertengkar. Maka istri-istri, kurangilah cerewetnya. Bagaimana cara menguranginya? Penuh Roh Kudus, supaya habis kata-kata itu. Karena dikatakan seorang wanita ya, saya lupa berapa puluh kata mau diucapkannya satu hari. Makanya kalau nggak keluar itu merepeklah dia terus. Tapi kalau saudara banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, banyak bahasa roh, itu akan bisa dikurangi tuh cerewet itu. Jangan istri itu suka bertengkar, sikit-sikit bertengkar. Jangan suka cakap kotor saudara kepada suami atau cakap kasar. Jadi ciri yang berikutnya, berbuat baik kepada suami, tidak berbuat jahat sepanjang umur. 31-13, ciri berikutnya, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi seorang wanita rajin, kreatif, tidak malas. Saya menemukan di sini wanita-wanita yang rajin, saudara ya, sangat kreatif. Saya bersyukur untuk wanita-wanita yang luar biasa di sini. Tapi jangan oleh karena itu kita membuat kita merendahkan suami kita, saudaraku. Rajin, kreatif sudah tidak malas sudah baik, tetapi jangan itu alasan bagi kita untuk merendahkan suami kita, tidak boleh. Kita harus tetap menghormati suami sebagai kepala dari rumah tangga kita. 31-14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Jadi artinya saudara memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Kerja keras termasuk dalam memilih menu makanan untuk seisi rumah. Kreatif, pikirkan apa yang dapat menghasilkan. Sekarang saya melihat ibu-ibu, istri-istri banyak yang berjualan dari live, saudara, sangat luar biasa. Jadi dari rumah mereka sebagai istri bisa sambil live, sambil jualan, itu bisa kita pelajari saudaraku. Gunakan teknologi, gunakan media untuk dapat menambah penghasilan. Itu jauh lebih baik daripada saudara habis waktu untuk menggosip, bertandang ke sana kemari. Itu masih bisa menghasilkan. Anak-anak kita banyak di sini yang bisa diandalkan ya. Ada anak-anak kita yang sekolah di IT ya, baik seperti anak-anak kita di sini banyak mereka memiliki teknologi, pintar dalam teknologi. Gunakan itu. Ajari aku bang untuk berdagang. Aku banyak ini kacang panjangku di ladang, ada pisang, ada daun pisang, ada ubi. Ajari aku untuk berjualan bang melalui online. Gunakan waktu kreatif. Apalagi di masa sukar saudaraku, kita istri mesti kreatif. Pikirkan apa yang dapat menghasilkan untuk menolong, menambah penghasilan keluarga. Pikirkan, jangan sampai anak saudara pergi sekolah tidak sarapan. Itu saudaraku mendatangkan makanan dari jauh. Saya jam 6 sudah start, sudah siap, makanan sudah tersedia, sarapan anak-anak sudah tersedia, jam 7 semua sudah tersedia di meja. Siapa saja mau sarapan silahkan. Saya berbicara di sini, mentor saya ada 4, ada suami saya, anak kami 3. Jadi saudaraku, ini nanti kalau nggak benar ini siap, nanti khotbah siaplah ditatar. Tetapi saudaraku, saya tidak takut kepada manusia, kita harus memperkatakan kebenaran firman. Saya percaya dengan firman ini kehidupan kita semua akan lebih baik, istri-istri akan lebih baik saudara. Tapi itu yang saya lakukan, pikirkan saudaraku. Apalagi saya seperti ini hari Minggu, saudara sudah tahu anak saudara melayani. Hari Sabtu sudah saudara siapkan, anakku besok melayani. Pakaiannya sudah siap enggak ya? Makanannya besok apa? Supaya dia tidak terlambat. Istri yang memikirkan itu semua. Jangan bilang itu pekerjaan suami. Tidak, nanti saya terangkan kepada saudara. Di mana ayatnya? Itu tugas istri. Kreatif. Kemudian pasal 31:15. Ciri berikutnya, wanita bijak atau wanita yang takut akan Tuhan. Ia bangun kalau masih malam. Ngapain bangun malam-malam? Istri-istri di sini sering nggak bangun malam-malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi ini artinya saudara cakap dalam pekerjaan rumah tangga. Siapkan apa yang diperlukan untuk besok, misalnya sarapan anak apa, pakaiannya apa, uang jajan bagaimana, ada atau enggak. Kalau nggak ada, pikirkan dari mana. Jangan bilang kau tiap hari kerja mau minta ongkos saja. Lalu kalau nggak minta ongkos kemana dia sekolah, saudaraku? Jangan mengucapkan hal yang tidak baik kepada anak-anak kita.
Selama mereka dalam tanggungan, kita harus bertanggung jawab. Pikirkanlah apa yang bisa kita buat untuk mereka boleh sampai pada cita-cita mereka. Kalau mereka mau beribadah, siapkan persembahannya, siapkan kostumnya, siapkan. Itu semua siapkan pada malam hari. Jadi saya pagi malam sudah saya siapkan, besok masak apa ya, sudah saya aturkan. Mungkin saya simpan di pendingin ya, supaya besoknya bisa dimasak. Bukan lagi besok dipikirkan untuk besok, itu udah kacau. Kalau semua ibu-ibu bisa melakukan tugas seperti ini, maka dipastikan rumah tangga kita akan bertambah baik, saudaraku. Aturkan tugas anak-anak. Nanti kau pulang sekolah, aku cuci piring ya. Kau nomor 2, nanti pulang sekolah sapu rumah. Kau nanti aku datang ke ladang, kawani mama, bekerja. Atur pekerjaannya. Jangan biarkan dia terikat dengan handphone-handphonenya, gadget-gadgetnya, saudaraku. Apalagi kalau untuk hal yang tidak benar. Aturkan tugas pembantu rumah tangga saudara. Mungkin ada di antara bapak ibu di sini atau bapak ibu yang mendengarkan ibadah ini, saudara memiliki pembantu rumah tangga, atur apa yang menjadi tugasnya. Supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam perjanjian lama, perempuan-perempuan biasanya memiliki kewajiban ya untuk membuat roti untuk tamu-tamu. Jadi saudaraku, pekerjaan membuat roti itu pekerjaan rumah tangga itu ibu-ibu ya saudara. Ini contohnya Sarah. Kejadian 18 ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ini ceritanya waktu mereka dapat kunjungan dari malaikat ya saudara. Jadi Abraham lari mendapatkan Sarah. Ayo bikin 3 suka tepungnya, remas ya, ada tamu kita. Jadi kalau tamu-tamu datang, istri mesti bersegera. Pergilah ke dapur. Jangan pula saudara, apalagi tamunya laki-laki, saudara pula duduk di situ, suami saudara pergi ngambil teh. Itu udah salah itu. Cekatan. Ya saudaraku. Jadi istri yang bijak. Amin, istri-istri semua, wanita-wanita. Amin. Bagus. Nah, si Ruth. Saudara tahu Ruth? Kalau saudara mengikuti pembacaan skedul, saudara akan tahu tentang Ruth, yaitu saudaraku bertani, ya mengambil jelai yang jatuh-jatuh. Ini menantu Naomi, saudara ya. Dia sangat luar biasa. Kita dapat belajar dari Ruth ini, seorang yang sangat luar biasa kesetiaannya kepada ibu mertuanya Naomi. Dan terakhir kita melihat Ruth itu masuk dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus dari Boaz yang mengambil dia menjadi istri ya saudara. Dia rajin. Ya saudaraku, dia rajin saat orang mengetan gandum, dia ikut di situ saudaraku mengambil yang berjatuh-jatuhan itu. Kemudian si Rahel, si Ribka, ada lagi imam anak-anak Midian ya menggembalakan domba. Mereka itu memberikan minum ternak-ternak mereka. Jadi pekerjaan mereka cukup berat juga ya saudara. Itu menimba air dari mulut sumur ya, dari sumur, memberi domba-domba mereka minum. Itu sebabnya ketika Eliezer ya, dia mau melamar Ribka, dia itu menantikan kalau ada nanti seorang perempuan berkata, sinilah biar ku kasih unta-untamu sampai puas minum. Oh itulah orang yang benar. Jadi saudaraku, termasuk pekerjaan ini termasuk berat ya saudara. Mereka menggembalakan domba, mengasihi domba-domba itu minum. Jadi jangan bilang pekerjaan gue berat kali, aku aja terus, masa aku ini semua aku enggak. Mereka juga menggiling gandum, memintal benang, membuat barang-barang sulaman, merayakan kemenangan seperti Miriam. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir saudaraku, Miriam itu menari-nari, mengambil rebana, menari-nari di hadapan Tuhan. Kemudian ada lagi saudaraku, setelah mengalahkan Bani Amon, ada namanya anak perempuan Yefta. Dia memiliki seorang perempuan, saudara, dia berjanji kalau aku mengalahkan Bani Amon, siapa yang pertama keluar dari rumah menyongsong aku akan dipersembahkan. Dia bernajar. Ternyata setelah ini saudaraku Yefta ini datang pulang dari berperang, tiba-tiba anaknya keluar, anak gadisnya menyongsong Yefta, membawa rebana menari-nari. Padahal Yefta sudah bernajar, siapa nanti yang duluan keluar dari pintu rumahku. Terakhir Yefta, anak perempuan Yefta ini saudaraku tidak menikah karena dia sudah bernajar. Kemudian tugas perempuan ya dalam perjanjian lama menghadiri penguburan. Jadi mereka itu sebagai peratap. Saya pernah menyaksikan film India ya.
ada disebut pekerjaannya peratap. Jadi kalau ada orang meninggal dipanggil dia meratap dia, sehingga kalau dia meratap itu semua orang tadinya nggak menangis pun jadi menangis. Yeremia 9:17, perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Jadi dalam perjanjian lama saudara, pekerjaan perempuan itu juga yaitu sebagai peratap. Dipanggil untuk meratap kalau ada kemalangan, kalau ada orang berduka cita, saudara. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, ciri wanita yang takut akan Tuhan, bijak, saudara. Amsal 31:16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi cakap dalam hal berbagai hal, bijaksana. Saya lihat ibu-ibu di sini ada yang menanam ubi ya. Kalau kita ke ladangnya semua ada ya, puji Tuhan saudaraku ya. Jadi itu saudaraku ibu-ibu yang kreatif. Anak-anak kami, anak-anak yang wanita yang belum menikah, mari belajar untuk kreatif, untuk rajin. Ayat 17 masih tetap di pasal 31 Amsal. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Saudaraku, artinya di sini sehat, tidak kenal lelah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kira-kira ibu-ibu sakit, gimana kira-kira di rumah? Aman semua? Oh, saya lebih baguslah sakit, Bu. Kalau saya sakit, aman semua, Bu. Mereka langsung tahu pekerjaan dia. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kalau misalnya saudara sakit, kira-kira terjadi di rumah tangga itu beres atau enggak? Artinya saudaraku, kadang-kadang kita harus mengikat pinggang kita. Sudah pun sangat letih. Ketika kita melihat seisi rumah kita masih belum, saudaraku, ada yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus menguatkan pinggang kita. Itulah wanita, saudara. Jadi jangan saudara mengeluh, kau pun kau aja. Ya, tidak boleh. Kalau itu dapat menyenangkan seisi rumah, ikatlah pinggang saudara. Haleluya. Nah, ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi ibu yang bijaksana adalah ibu yang berjaga-jaga, waspada. 19, tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ahli saudaraku dalam semua pekerjaan. Mari ibu-ibu ahli dalam talenta saudara. Mungkin saudara bisa memasak, mengajar, jualan, berbisnis, berladang, kembangkan itu. Jangan malas. Ayat 31, pasal 31 ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang wanita yang bijak, yaitu seorang yang pemurah, baik hati, suka memberi, tidak pelit. Amin ibu-ibu. Hemat boleh, pelit jangan. Bedakan hemat dengan pelit. Jadi jangan ada yang pelit ya saudara. Apalagi untuk anak-anak kita, jangan pelit. Untuk pendidikannya jangan pelit. Ya, biarlah kita itu juga merupakan tabungan kita, aset kita, investasi kita, anak-anak kita. Kalau mereka nanti bisa dengan keahlian mereka, sampai mereka misalnya sarjana, mereka bisa menjadi orang-orang hebat di Indonesia ini, jangan pelit mengeluarkan uang. Leskan dia, bikin les bahasa Inggris, bahasa Jepang, apapun. Saudara berkata nggak ada uang, berdoa. Minta kepada Tuhan hikmat apa mau dibuat supaya anak-anak kita bisa mereka semua sekolah. Jadi jangan pelit, jangan katakan nggak ada uang. Makanya pikirkan, kreatiflah apa mau dibuat supaya ada uang. Tidak boleh menyerah. Ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Artinya saudaraku, ibu-ibu yang bijak, tidak takut, bersiap sedia untuk masa sukar, menabung. Saya bersyukur tuh anak-anak kami di sini kami ajari menabung, baik juga anak-anak PW, kami ajari menabung. Jadi setiap minggu mereka itu menabung. Awalnya saya paksa, tidak apa-apa, supaya nanti orang tuanya di akhir tahun gak susah lagi memikirkan kostum dan lain sebagainya. Menabung, tabungan mereka udah banyak saudara. Saya nggak mau mereka yang menabung, saya juga menabung. Ini ada bendahara kami di sini saudara ya, dia tahu berapa tabungan ibu, segini, tulis. Menabung, saudaraku, itu menabung mempersiapkan kita untuk masa sukar. Apalagi kalau saudara sedang saat kelimpahan, tabung, jangan situ ada habis semua. Kreatif. Bersiap-siap untuk masa sukar. Makanya harus melakukan sesuatu tindakan. Jangan berdiam diri saja.
Ayat 22, ia membuat baginya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Artinya saudara, seorang ibu rumah tangga atau ibu yang bijak, ibu yang takut akan Tuhan, dia juga dapat mengurus diri dengan baik, tetap cantik. Paling tidak, memang untuk cantik itu mahal saudara, tetapi paling tidak janganlah tak mandi. Artinya air masih bisa dipakai ya. Janganlah tak bersisir. Itu gak perlu ke salon, bersisir juga. Jangan dia bilang, kan udah lakunya bu, ngapain, biarkan aja. Rambut seminggu gak dicuci, mandi pun sekali seminggu. Jangan, wanita yang bijak gak seperti itu kok. Saya selalu bertanya kepada penyanyi penari di sini. Saya katakan, mana kalian lebih diberkati? Cantik atau gak cantik? Misalnya kalian melihat orang gitu ya. Ketika kita melihat dia cantik dibanding dengan orang yang gak cantik. Pasti semua kita senang kalau cantik. Benar saudara? Karena kita dilayani ya, mungkin kita pergi ke bank kemana-mana. Ketika pegawainya datang melayani kita dengan cantik, dengan senyum, wangi lagi. Kita kan senang. Dibanding dengan gak mandi, bau, kita pun pakai masker ya saudara. Jangan pula saudara bilang, aku udah punya suami kok, udah dapat, biarkan aja lah, gak usah mandi. Seorang wanita yang bijak, yang takut akan Tuhan, juga bukan berarti tidak mengurus diri dengan baik. Amin ibu-ibu. Haleluya. Belilah bedak pipa saudara. Harga 5.000. Enggak perlu ke salon. Ya. Jadi cantik ya saudara, bersih ya. Jangan ada yang jorok. Ya. Nah ayat 23. Kita habiskan aja lah saudara. Enggak mungkin disambung minggu depan ya. Haleluya. Sekali-sekali ya saudaraku, enggak apa-apa lah, lewatkan sedikit ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Nah ibu-ibu, ketika orang melihat suami kita rapi, hebat ya. Bahkan orang akan bertanya, siapa sih istrinya? Tapi sebaliknya kalau lihatnya pakaian suami kita tidak rapi, tidak disetrika. Maka yang malu juga pasti kita ya kan saudara. Mananya istrinya itu, nggak disalahkan ya suaminya. Ih bapak ini kok nggak bergosok pula bajunya. Yang disalahkan pasti istrinya. Artinya ini apa saudaraku? Ya, mari istri-istri perhatikanlah suami-suami kita. Perhatikanlah dia, ya. Sudah dipangkas sekarang. Saya selalu ribut, Pak, rambut Bapak udah panjang. Padahal taunya dia udah panjang. Tapi itulah saudaraku ya. Setelah saya bilang baru dipangkasnya. Pak, cukur kumis Bapak. Nah. Gak apa-apa lah saudaraku, perhatikan suami kita dengan baik. Nah mungkin kita tidak mengetahui ya di balik keberhasilan seorang suami ada seorang istri yang hebat. Mungkin kita melihat presiden kita Bapak Joko Widodo ya. Pasti Ibu Iriana ini seorang ibu yang sangat hebat ya. Kita jarang menemukan Ibu Iriana di mana-mana berbicara. Tapi kita melihat kepemimpinan Bapak Joko Widodo saudaraku. Saya mengerti bahwa di balik keberhasilan seorang suami itu pasti ada istri yang hebat. Jadi artinya saudaraku, biarlah suami-suami kita juga maju. Jangan hanya istri-istri yang maju. Makanya dukung suami-suami kita. Jangan bilang gak bisa itu bu, gak bisa itu. Usahakan supaya bisa, gimana supaya bisa. Jadi perhatikan itu saudara. Mari jadikan suami-suami kita itu menjadi baik ya. Dia mulai percaya diri, hebat saudaraku. Oleh karena istri di belakangnya ada istri yang mendukung dia. 31:24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Artinya ini istri yang rajin. Perhatikan saudaraku, rajin mengurus rumah tangga kita, rumah kita, bersihkan kamar-kamar kita, bersihkan saudaraku. Itu tugas istri, aturkan anak-anak kita. Kemudian ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tetap kuat Bapak Ibu ya, terutama istri-istri walaupun ada badai, jangan menyerah. Andalkan Tuhan saudaraku, jujur ia tidak takut akan masa depan. 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudaraku kenapa dikatakan Amsal 1 ayat 8 kita baca? Supaya saudara istri-istri tahu saudara lebih banyak waktu dengan anak-anak. Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Biasanya saudaraku yang banyak waktu mengajar anak-anak adalah seorang ibu. Karena ibu lebih banyak waktu untuk anak-anak. Itu sebabnya ibu-ibu ajarkan anak-anak kita kebenaran.
Ajarkan dia firman Tuhan. Jangan ajarkan menggosip orang lain. Jangan mengajari dia balas dendam. Jangan mengajari anak-anak kita berbohong. Jangan mengajari anak-anak kita menipu. Sebaliknya ajarkan anak-anak kita etika, sopan, santun. Ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Ini tugas ibu-ibu. Makanya dikatakan di sini, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak saudara? Mungkin suami nggak sempat dia mengajarnya. Kitalah yang mengajarnya. Ya, ketika Bebe masih TK, SD, sampai mungkin dia kelas 6 SD, saya masih mampu mengajari dia. Sekarang dia sudah punya adik-adik, adik-adiknya bisa mengajari adiknya lagi. Tetap saya ajari. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, mereka dari TK, SD itu tetap juara. Itu tidak bisa terjadi begitu saja Bapak Ibu, tanpa campur tangan orang tua. Jangan kita hanya berkata bodoh kali anak ini. Tapi kita tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita tidak tahu sopan santun. Karena kita tidak mengajarkan etika kepadanya. Ini lebih banyak adalah tugas seorang ibu. Ajari anak-anak kita. Kalaupun saudara punya pembantu, jangan seluruhnya saudara berikan kepada pembantu rumah tangga. Kemudian ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Mari ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Awasi semua yang dibutuhkan seisi rumah. Jangan malas saudaraku. Awasi orang-orang yang tinggal dengan kita. Agar jangan sampai dia membahayakan keluarga kita. Aturkan pekerjaan anak-anak kita. 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ini saudaraku, contoh istri yang ideal. Saudara dikasihi Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kalau semua kita kaum perempuan atau istri-istri melakukan semuanya apa yang saya katakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Kira-kira apa yang terjadi saudaraku? Tentu pasti akan ada pujian. Akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak-anak kita akan bahagia. Suami-suami seisi rumah tangga kita pasti bahagia. Tapi mengapa belum bahagia? Ceklah dari firman yang sudah kita dengar hari ini. Yang mana-mana lagi yang belum kita lakukan. Sebagai seorang wanita. Kalau memang sudah saudara lakukan semua. Tentu rumah tangga kita, anak-anak kita akan berbahagia. Kita pasti akan mendapat pujian. Apa pujiannya saudara? Ayat 29 pasal 31. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Wow. Dan ini saudaraku berlimpah kebajikan melebihi wanita lain. Jadi suami-suami boleh mengatakan ini kepada istrinya, saudara. Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Sekali-sekali suami-suami boleh lirik lagi istrinya, saudaraku. Boleh katakan 29, banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kalau enggak lebih dia saudara, enggak mungkin saudara mengambil dia menjadi istri saudara. Iya kan saudaraku? Pasti dia kena lebih. Kenapa enggak yang lain? Kenapa mesti dia? Jadi biarlah kita berlimpah dalam kebajikan melebihi dari wanita lain. Ayat 30. Yang kedua terakhir. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Katakan amin kaum wanita. Amin. Artinya apa saudara? Kemolekan, kecantikan bisa pudar. Secantik apapun orang ketika baru menikah, nanti udah di umur 60-70 penyok juganya itu. Benar gak saudara? Keriput juga sepandai apapun, mau operasi muka apa, tetap itu penuaan itu akan terjadi. Artinya kalau dasar saudara mencintai istri saudara karena kecantikan, bersiap-siaplah untuk harus saudara hancur hati karena istri saudara hilang kecantikannya. Itu supaya dikatakan kemolekan dan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi wanita-wanita yang takut akan Tuhan, saudaraku, walaupun sudah bertambah umurnya seperti ibu-ibu opung-opung menyanyi tadi, saudaraku, tapi tetap cantik kan saudara? Ya? Kenapa? Karena kecantikannya berasal dari dalam hati yang takut akan Tuhan, saudaraku. Dan itu akan terus memancarkan kemuliaan, saudaraku. Wanita yang cantik dan takut akan Tuhan, saudaraku, akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan para wanita yang cantik dan takut akan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Mari wanita-wanita yang luar biasa, biarlah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudaraku. Hati yang takut akan Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Biarlah kita selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk membaca firman. Hanya itulah kekuatan kita. Saya selalu berkata kepada Alkitab saya, kau kekuatanku. Bukan saya katakan Alkitab saya ini saya berhalakan, tidak. Tapi Tuhan sahabat kita yang setia, saudaraku, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu menjadi kekuatan kita, sumber segala-galanya. Saya tahu sebagai wanita kita menghadapi banyak pergumulan, bentukan, tekanan, saudaraku. Tapi sebagai wanita-wanita yang takut akan Tuhan, ketika kita belajar seperti pujian kita tadi, seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan memampukan kita menjadi wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita yang mengasihi, yang sayang menghormati suami kita. Wanita-wanita yang mengasihi anak-anak kita. Sayangi anak-anak kita, saudaraku. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang kasar kepadanya. Berapa hari yang lalu anak kami, VB, dia sambil sekarang sedang menyusun skripsi, saudaraku, dan dia juga bekerja sangat luar biasa, saudara, puji Tuhan. Tuhan berikan banyak talenta. Dia pulang jam 12, saudara, saya berpikir anak aku kok capek. Dia bekerja, dia masuk angin. Apalah yang bisa kubuat Tuhan. Saya datang, ayo kak mandi. Saya kusuk badannya, saudara, kakak udah masuk angin. Saudara dikasih Tuhan, kalau setiap kita dalam rumah tangga memikirkan anak-anak kita, memikirkan suami kita, saudaraku, gak akan ada pertengkaran. Tapi mengapa ada pertengkaran? Karena masing-masing memikirkan dirinya. Aku lebih capek, aku lebih ini, lebih ini. Tapi Tuhan berkata, saudaraku, biarlah kita menganggap yang lain itu lebih utama. Itu sebabnya tadi kita disuruh mengikat pinggang. Bebe berkata, mama juga capek. Enggak, nak, aku mama udah istirahat. Walaupun kalau ditanya pasti capek. Tapi aku tahu dia lebih membutuhkan aku. Saudara dikasihi Tuhan, pedulikan anak-anak kita. Peluk anak-anak kita. Pulang dari sekolah. Jangan malu memeluk dia. Walaupun anak gadis, anak lajang. Peluk dia, saudara. Apalagi suami-suami, peluk istri saudara. Saya tidak bisa menghitung berapa puluh kali Bapak ini memeluk saya setiap hari. Jangan pikiran kotor, saudara, tidak. Kami berusaha menumbuhkan cinta kami. Sehingga apapun badai kami hadapi, kami tetap bisa bersatu. Saya katakan, kita pasti bisa, Pak. Kita pasti bisa melalui ini. Makanya saudara, kita harus saling menguatkan. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami. Suami istri menguatkan anak-anak. Kalau itu yang terjadi dalam sidang ini, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang luar biasa, saudaraku. Yang tidak dapat tergoyahkan. Rumah tangga yang bahagia seumur hidup kita. Maka tidak lagi pertengkaran, perselisihan, suami istri tidak cakapan. Bertengkar dengan anak, tidak cakapan dengan orang tua, bermusuhan dengan orang tua. Saudaraku, janganlah seperti itu. Biarlah menjadi keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Layak menerima hasil perbuatan yang sukses, saudara. Seorang ibu yang takut akan Tuhan akan dihormati dan dipuji orang. Mendapat hadiah. Jadi kalau saudara juga anak-anak, orang tua saudara juga sudah melakukan hal yang baik, belikan dia hadiah. Berikan dia sesuatu. Terima kasih mama sudah selalu mendoakan aku. Terima kasih mama sudah merawat aku. Terima kasih ma. Walaupun itu kewajiban orang tua, buat sesuatu hal yang dapat menyenangkan orang tua.
Satu kali kami diajak PB, ayo nonton mah. Saya pikir dari dulu menonton itu duniawi. Kali saudaraku, itulah pikiran saya, ini terlalu rohani. Padahal sebenarnya enggaknya rohani kali. Iya. Iya saudaraku, kita menjadi orang rohani itu adalah belajar menikmati hal yang rohani dan duniawi. Tapi kita di dunia bukan berarti kita hidup duniawi. Kita menonton ke bioskop katanya, saya pikir bioskop ini dalam image saya bioskop itu menyeramkan. Tapi saya juga pingin gimana sih sebenarnya bioskop. Dibawalah kami menonton saudaraku satu film yang bagus, film keluarga. Dia mentraktir kami. Kami tanya berapa, dia nggak mau ngasih tahu. Puji Tuhan. Saya sangat bahagia untuk itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian mereka diam-diam membelikan saya sebuah HP karena HP saya sudah sangat lelet. Saudaraku, itu pun masih selalu saya bagikan firman. Saya sangat berbahagia untuk itu saudara. Anak-anak kami nanti saudara sudah berhasil, sudah punya pekerjaan. Pikirkanlah untuk memberkati orang tua kita. Walaupun sebenarnya itu nggak pernah diharapkan, dipikirkan. Tetapi tidak salah kalau kita juga boleh memberkati orang tua kita. Amin saudara. Firman Tuhan berkati, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kiranya saudaraku kita menjadi perempuan-perempuan atau istri-istri yang cakap, yang takut akan Tuhan. Saudaraku, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Kartini bagi semua perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Mari terus bersinar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian dan cita-cita kita dengan melakukan hal-hal yang positif yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadilah perempuan-perempuan yang bijak, yang takut akan Tuhan. Shalom. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu kali lagi lagu Seperti Wanita. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Dengan kekuatan kami sungguh tidak mampu Tuhan untuk melakukan firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami akan bisa melakukannya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir ku menuntut
Yesus, Engkaulah Tuhan yang mengasihi setiap wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang ada dalam sidang ini Tuhan. Tuhan, lewat kebenaran-Mu kami melihat Engkau telah menciptakan wanita dari pria, dan Engkau menciptakan wanita untuk pria, menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Dan kami, kaum bapa dan pria yang ada dalam sidang ini, mengasihi wanita yang telah Engkau berikan Tuhan menjadi penolong bagi kami, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami, Engkau menyerahkan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Semua kami bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Amin.